walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Maka bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya mereka beramal sesuai dengan keyakinannya. Bagi mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul, maka tentunya amal perbuatan dirinya itu tidak akan berlawanan atau bertentangan dengan firman yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang siddiqin. Maka apa yang dimaksudkan dengan siddiqun? Siddiqun adalah para hamba yang konsisten dalam tutur ucapannya dan amal perbuatannya itu sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan iman mereka. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tutur ucapan mereka dan amal perbuatan mereka itu sesuai dengan contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lafal as-sidqu sabilun najati min kulli halaka, memiliki arti orang-orang yang sangat teguh atau konsisten, maka itulah yang dinamakan siddiqun atau memiliki karakter as-sidq, orang-orang yang konsisten dengan iman mereka. Mengapa? Karena mereka dengan keimanan tersebut, karena percaya kepada Allah dan Rasul, tentunya akan diselamatkan dari kehancuran, diselamatkan dari petaka. Orang-orang yang benar sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fatihah, biqaulihi ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapakah orang-orang yang benar itu? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itulah sebagai orang-orang yang diberi nikmat. Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang memiliki konsekuensi. Wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Allah berfirman, wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka, bagi mereka pahala dan cahaya mereka yang menerangi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan syuhada? Yang dimaksudkan dengan syuhada adalah mereka yang gugur di jalan Allah. Humul ladzina yuqtaluna fi sabilillah, amma ajruhum 'inda rabbihim faqad bayyana subhanahu biqawlihi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi
yaftaruna wa yaqtuluna wa yaqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Setelah kita mengetahui para syuhada adalah mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka dijanjikan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Pahala mereka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tidak ada harga untuk jiwa orang-orang yang beriman kecuali surga. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka karena mereka berkorban jiwa raganya di jalan Allah dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberikan surga kepada mereka. Bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau mereka terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Demi keadilan itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Maka jiwa seorang mukmin itu adalah memiliki nilai berupa surga. Mereka berperang di jalan Allah. Wayak dulu. Sebagai bukti mereka adalah orang-orang yang beriman. Selain mereka berperang, mereka membunuh musuh-musuh Allah. Wayak dulu. Dan darah mereka sebagai saksi. Sehingga mereka gugur sebagai syuhada. Maka perjanjian tersebut sudah tertera di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Amma nuru'um faqad asyara ilaihi subhanahu yas'a nuru'um baina aydihim. Adapun perbuatan baik yang nantinya perbuatan baik itu menjadi cahaya yang dapat menerangi mereka sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 12. Yas'a nuruhum baina aydihim, dan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi semua kebajikan, semua amal perbuatan yang sesuai dengan agama Allah dan tuntunan para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah ini akan memiliki manifestasi berupa cahaya yang terang benderang di hari kemudian. Cahaya tersebut dapat memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka sampai ke surga. Wa qala ar-rasulul a'zam sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yadkhulul jannata thumma yuhibbu an yakhruja minha ila ad-dunya walau kanat lahu al-ardu bima fiha illa ash-shahid wa innahu yatamanna an yarji'a ila ad-dunya wa yuqtalu 10 marratin lamma ra'ahu min al-karamati 'inda Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang hendak menceritakan keagungan kemuliaan dari para syuhada. Tiada seorang hamba yang masuk ke dalam surga kemudian hamba itu berkeinginan keluar darinya, ingin dikembalikan ke alam dunia, kecuali bagi seorang syahid bergeming dan berkeinginan untuk supaya dikembalikan ke alam dunia.
Syahid tersebut berangan-angan kembali ke dunia, lalu dia gugur di jalan Allah. Bahkan dia ingin dibunuh sebanyak 10 kali. Itu tidak mengapa untuk dirinya. Karena syahid melihat pahala yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang tidak terhingga. Waliqaulihi ta'ala innallaha dzul-fadlil 'azim. Jadi tidak ada penduduk surga yang ingin kembali ke alam dunia walaupun dunia itu sepenuhnya menjadi miliknya kecuali bagi seorang syahid. Dia ingin dikembalikan ke alam dunia lalu dia gugur sebagai syahid. Bahkan tidak hanya dibunuh 1 kali, dia ingin dibunuh berkali-kali. Mengapa dia ingin kembali ke alam dunia dan gugur sebagai syahid? Lamma ra'a minal karamati indallah, karena dia melihat pahala yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Hadza 'ala adatil Qur'anil Hakim. Yuqabilul muttaqina bil mujrimin. Wa thawabuhum bi'iqabihim bikasbit tarhibi wat tarhib. Keterangan ayat tersebut menurut Al-Quran hendak menjelaskan bahwa balasan orang-orang yang bertakwa itu selalu berbeda dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para durjana. Pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu berupa surga. Pahala. Begitu juga sebaliknya. Ancaman siksaan yang akan diberikan oleh Allah kepada para pendosa atau para durjana berupa siksaan yang pedih. Mereka dijanjikan dimasukkan ke dalam neraka. Dari satu sisi hadis-hadis itu, penjelasan itu untuk menunjukkan arti at-tarhib. Orang-orang yang beriman selalu diberi dorongan untuk melakukan kebajikan. Dari sisi yang lain, keterangan itu menunjukkan tarhib, supaya mereka tidak melakukan perbuatan salah dan dosa. Karena perbuatan salah dan dosa itu diancam dengan siksaan yang pedih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.